Andaikan Anies tidak diundang di dalam perhelatan ini hanya karena berbeda tempat tegak politiknya, mungkin bisa dikatakan ini sangat kecil sekali jiwa kita namanya. Tadi berarti ikutan ngantri ya? Ikut ngantri ya? Nggak di VIP kenapa? Ya dapetnya ini. Oh, dapetnya ya. gitu ya. Beli tiketnya ini warnya. Mau nanya Bang, ini sirkuit dibangun di era gubernur siapa ya Bang? Kayaknya Pak Anies ya. Pak Anies ya? Pak Anies. Bukan Pak PJ? Apa Pak yang sebelumnya? Harusnya sih enggak ya Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya Bustami Narda selalu mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa dan kita semuanya selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, perhelatan internasional balap mobil Formula E telah berlangsung di Jakarta kemarin dengan meriah. Satu hal yang sangat menarik dari perhelatan internasional ini, kedatangan mantan gubernur DKI Jakarta yang juga sekaligus founder atau pendiri dari Formula E ini, Anies Baswedan, datang dengan sangat menyita perhatian pengunjung. Kedatangan Anies Baswedan dalam kesempatan ini memang tidak atas undangan dari panitia, akan tetapi dia datang sebagai pengunjung yang sengaja datang bersama istri, anak-anak dan menantunya. Dia datang dengan membeli tiket sendiri dan duduk di tribun seperti rakyat biasa. Tadi berarti ikutan ngantri ya? Ikut ngantri ya? Nggak di VIP kenapa? Biar ngerasain kayak orang-orang. Ya dapetnya ini. Oh, dapetnya gitu ya. Beli tiketnya ini warnya. Mau nanya Bang, ini sirkuit dibangun di era gubernur siapa ya Bang? Kayaknya Pak Anies ya. Pak Anies ya? Pak Anies. Bukan Pak PJ? Apa Pak yang sebelumnya? Harusnya sih enggak ya Pak. Oke. Sambil jalan. Sambil jalan.
Rasanya karya Bapak dihargai oleh warga gimana, Pak? Dalam hal ini bagi Anies tentu ini hal yang sangat menggembirakan. Dia dapat duduk berbaur dengan pengunjung yang lainnya. Kalau duduk di panggung kehormatan, tentu dia tidak bisa menyatu dengan rakyat. Tentu dia tidak bisa menyatu dengan pengunjung lainnya. Tetapi kemarin itu Anies bisa tersenyum bersama, tertawa bersama, bahkan tepuk tangan juga riuh rendah bersama pengunjung lain ketika melihat mobil-mobil listrik itu meliuk-liuk di jalan-jalan yang berliku-liku dan penuh tantangan tersebut. Sahabat BN, dalam hal ini tentu kita ingin melihat ke belakang. Kalau kita lihat ke belakang, ketika Formula E pertama diadakan di saat Anies menjadi gubernur DKI Jakarta, seakan-akan waktu itu tidak ada dukungan sama sekali dari pemerintah pusat. Bahkan sponsor dari BUMN pun tidak ada sama sekali. Kenapa publik menyorot ini? Karena berbeda dengan perhelatan yang sama yang diadakan di Mandalika, Lombok. Perhelatan yang diadakan di Mandalika, Lombok yang memang pemerintah pusat sebagai inisiatornya, itu dananya dari sponsor BUMN besar dan banyak sekali. Tetapi sahabat, apa yang terjadi? Perhelatan yang di Mandalika sampai sekarang belum terulang. Bahkan tak terdengar-dengar lagi. Tetapi yang Formula E telah berlangsung dengan gubernur yang berbeda. Sahabat BN, ini membuktikan bahwa memang harus kita akui bahwa jejak tangan Anies Baswedan ini sulit dipungkiri kesuksesannya. Ini ada dua. Satu yang ada di sirkuit Mandalika. Itu jor-joran pemerintah pusat dulu menanganinya. Tetapi helatnya seperti tak berujung lagi. Yang diadakan Anies Baswedan Formula E di Jakarta sekarang terulang lagi. Dan yang mengadakannya sekarang bukan lagi gubernurnya Anies Baswedan, tetapi PJ gubernur yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Ini membuktikan bahwa kualitas jejak tangan Anies perlu diakui oleh kawan dan lawan. Perlu diakui. Perlu diakui oleh yang mengagumi Anies dan juga yang membenci Anies. Sahabat BN, satu hal lagi yang perlu kita bicarakan di sini. Anies tidak diundang. Anies kita yakin tidak memerlukan undangan, dia bisa beli tiket sendiri. Tetapi sebagai kita orang timur, tentu kita menghargai seorang mantan gubernur DKI Jakarta, dan dia pula pendiri dari Formula E ini, katakanlah founder dari Formula E ini, kok tidak diundang? Apakah hanya karena dia itu sekarang maju sebagai bakal calon presiden dari luar rezim yang ada sekarang, kok dia tidak diundang? Apakah karena itu? Andaikan Anies tidak diundang di dalam perhelatan ini hanya karena berbeda tempat tegak politiknya, mungkin bisa dikatakan
ini sangat kecil sekali jiwa kita namanya. Sangat sempit sekali cara berpikir kita namanya, kalau memang itu penyebabnya. Kita tahu rezim sekarang menginginkan presiden ke depan yang menggantikan Joko Widodo adalah orang atau pemimpin yang dinilai akan mampu menjadikan Indonesia 13 tahun ke depan menjadi negara maju. Kalau presiden ke depan ini berada dalam rezim yang cara berpikirnya sempit, yang jiwanya kecil, yang membeda-bedakan warga negaranya, apa mungkin kekuatan nanti akan bisa full untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju yang pendapatan per kapitanya bisa mencapai 10.000 US dollar 13 tahun ke depan? Sulit itu diterima oleh akal. Pemimpin yang akan bisa membawa negara dan bangsa ini kepada kemajuan dengan ketentuan pendapatan per kapitanya 10.000 US dollar adalah pemimpin yang berjiwa besar, pemimpin yang pergaulannya luas, pemimpin yang bisa merangkul semua komponen bangsa ini menjadi satu kekuatan untuk maju tanpa menyingkirkan lawan yang hanya karena tidak satu partai, yang hanya karena tidak satu paham, yang hanya karena tidak satu pendapat, yang hanya karena tidak satu ide. Kalau itu penyebabnya menyingkirkan lawan, tentu kekuatan untuk mencapai Indonesia maju 13 tahun ke depan itu tidak akan full kekuatannya. Karena itu, kalau kita sekarang masih berkutat pada pembelaan, ini yang pro kita, ini yang tidak pro kita, ini yang partai kita, ini tidak partai kita, ini orang kita, ini tidak orang kita. Kalau itu juga pikiran kita dalam satu bangsa dan satu negara ini, kekuatan kita akan terpecah. Kalau kekuatan kita terpecah, maka sulit untuk meraih keberhasilan, kesuksesan yang ingin dicapai 13 tahun ke depan itu. Sulit. Karena itu, melihat kepada kepemimpinan Anies selama 5 tahun di DKI Jakarta baru lalu, yang mampu merangkul semua kekuatan, semua potensi, apakah potensi sosial, potensi ekonomi, potensi agama, potensi kekuatan politik, dan yang lain-lain, bisa merangkul itu. Dan itu telah terbukti bisa dilakukan oleh Anies. Sehingga banyak yang mengatakan di DKI Jakarta itu, dulu kami tidak milih Anies, tetapi ketika kami lihat kepemimpinan Anies tidak membeda-bedakan sedikit pun orang yang memilih dia dengan orang yang tidak memilih dia, kelompok yang mendukung dia dengan kelompok yang tidak mendukung dia, maka kami jadinya termotivasi untuk sama-sama membangun DKI Jakarta ini. Itu yang banyak dikatakan atau disampaikan oleh warga DKI Jakarta. Dan itu sangat penting untuk mencapai kesuksesan menjadi negara maju 13 tahun ke depan. Kalau di dalam perhelatan balap mobil Formula E saja sudah dibedakan, tak usah Anies diundang. Dia kan bukan orang kita. Kalau itu pendapat kan susah. Kita juga masih ingat kan ketika penyerahan piala PSSI dulu,
Anies tidak boleh hadir di tempat penyerahan itu. Kan ribut juga rakyat dulu. Jadi sahabat BN, tampaknya pemimpin bangsa dan negara ini atau presiden ke depan yang bisa membawa Indonesia menjadi negara maju 13 tahun ke depan ini tampaknya memang Anies Baswedan. Dilihat dari segi usianya masih muda, energik. Dilihat dari segi pendidikannya seorang doktor. Dilihat dari segi wawasannya secara nasional apalagi internasional sangat mumpuni. Dia menjadi ajang pencerahan bagi negara-negara maju sekarang ini. Buktinya di negara-negara maju, di Amerika, di Eropa, dia diundang terus menjadi pembicara untuk pencerahan bagi negara tersebut. Inilah tentunya yang akan bisa nanti membawa Indonesia menjadi negara maju. Kalau pergaulan internasionalnya kurang, apalagi tidak ada sama sekali, bagaimana membawa Indonesia menjadi negara maju? Pergaulannya dengan negara-negara maju kurang. Presiden ke depan ini harus aktif berbicara di PBB. Sidang-sidang PBB harus dihadirinya dan dia harus bicara di sana kalau ingin Indonesia ini menjadi negara maju. Kalau tidak nanti hanya negara maju menurut kita saja. Tapi penilaian internasional sama sekali tidak. Yang diinginkan adalah negara maju itu sesuai dengan ukuran internasional. Diakui oleh negara-negara maju di dunia. Kalau tidak nanti kita bagaikan kata dalam tempurung. Kita sudah maju menurut kita, tetapi negara lain mengatakan bahwa kita negara yang jauh tertinggal. Makanya pergaulan internasional presiden mendatang ini perlu. Dan presiden mendatang ini jangan sampai ada negara mengaju, negara berpengaruh, apakah itu Amerika, apakah itu Eropa, yang menganggap dia itu punya cacat. Katakanlah cacat di bidang HAM, pernah melakukan pelanggaran HAM, dan lain sebagainya. Jadi benar-benar kalau ingin menjadi negara maju untuk dunia, perlu pemimpin kita memang wawasannya wawasan internasional. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa